Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Dalam waktu ini saya akan menyampaikan dan membahas tentang hati-hati dengan ucapan. Ya, banyak dari kita menganggap sepele dengan ucapan. Padahal ucapan itu mengandung energi. Dan itu dibuktikan pada ilmuwan Thomas Edison yang semasa kecilnya dia bersekolah, tapi gurunya mengatakan dia bodoh sehingga dia dipulangkan ke orang tuanya. Dan pernah suatu hari Thomas Edison ini bertanya pada ibunya, "Ibu, kenapa saya dikeluarkan di sekolah?" Dengan tenang ibunya menjawab, "Kamu jenius, nak. Hingga guru tidak bisa mengajarmu." Kata jenius itu melekat di program tabungan datanya dan hingga banyak sekali karyanya. Dan mungkin sebagian juga teman-teman pernah mendengar pidato Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang bercerita tentang masa lalunya, mengatakan, "Saya ini hidup di keluarga miskin, banyak bersaudara, dan punya bapak yang sudah meninggal. Tapi ibu kuat merawat kami. Dan pernah suatu ketika, ibu berkata pada saya, 'Nak, kamu nanti jadi orang besar.' Saya mendengar saja seperti angin lalu. Dalam hati saya, mana mungkin?" Dan ternyata ucapan ibu saya doa yang menjadi nyata. Dan teman-teman semua, hati-hatilah dalam mengucapkan kata-kata, karena bisa saja kata-kata itu menjadi doa. Dan hebatnya kata-kata itu pernah dibuktikan oleh Profesor Masaru Emoto dari Jepang. Pernah melakukan penelitian tentang air, di mana ketika berangkat bekerja, dia memberikan kata-kata pada botol pertama dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang positif, seperti kamu baik, kamu ganteng, kamu cantik, kamu hebat, terima kasih. Dan ada juga botol kedua ditempatkan di tempat yang berbeda dan diberi juga kata-kata, tapi kata-katanya ini negatif, seperti
kamu jelek, kamu jahat, kamu buruk, dan lain sebagainya. Dan itu terus dilakukan beberapa hari. Dan setelah 1 bulan, air itu dilihat dengan mikroskop. Botol kedua, bentuk air itu tidak beraturan dan bentuknya sangat jelek dipandang. Sedangkan air yang di botol pertama, bentuk air itu sangat indah dan kristalnya sangat menakjubkan. Ini menandakan bahwa kata-kata itu mempengaruhi energi dalam tubuh kita. Dan kita ketahui bersama bahwa para peneliti mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada kandungan 70% air. Dan untuk itu kepada teman-teman, selalulah ucapkan kata-kata positif. Dan bahkan orang yang tidak sehat, dan jika terus mengatakan dirinya dan bercerita tentang sakitnya, itu tambah parah sakitnya. Tapi jika seseorang ketika bertemu seseorang dan ditanyakan tentang penyakitnya, dia berkata, "Saya sehat," dan selalu berpura-pura mengatakan, "Saya sehat." Dan banyak kejadian dan terjadi keajaiban, dia benar-benar sehat. Untuk itu, kepada teman-teman, hati-hatilah dalam berucap, karena kata-kata itu bisa saja menjadi doa bagi Anda. Terkadang juga seseorang ketika mendapat tantangan atau merasa tidak mampu dan berkata, "Saya tidak bisa." Dan secara otomatis ketika kata-kata itu dikeluarkan, "Saya tidak bisa," pasti fisik dan jiwa merespon dan akan menjadi lemah. Energi pun akan menjadi lemah. Tapi ketika sesuatu itu dilawan dan mengatakan, "Saya bisa," meskipun itu berat dilakukan, tapi dia paksakan mengatakan, "Saya bisa," tentu akan ada perubahan energi dalam diri. Maka ucapan itu perlu dikelola, perlu dikontrol ketika mengucapkan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.